Ya mau gimana lagi Pras, gua harus ambil nih Pras. Terus? Lu maling beneran jujur tinggal karena ngaku gua aja. mikir. Oh, ini ketupatnya. Humba kulu kulu, humba humba kulu kulu, humba humba kulu kulu. Kaya. Siapa kamu? Siapa saya? Gue lu pernah nanya, kan gue nanya ke lu. Bel! Lu Bel! Ngapain lu Bel? Ya tidak ngapa-ngapain. Saya sudah bilang, saya adalah orang yang baik Pak Ustadz. Saya tidak Terus melakukan apa-apa. Ini apa? Sesembahan. Ini apa nih? Ini adalah Nih saya tidak apa. Wah gimana nih Bel? Orang gua cuman usaha juga kok. Usaha? Berusaha. Usaha? Lu usaha mendapatkan keberuntungan dan uang ringan Bel. Jujur lu, ini buat apa Bel? Jujur. Jujur Pak Ustadz, saya sebenarnya melakukan ini karena ada sesuatunya Pak Ustadz. Saya banyak banget utang. Aduh, utang mulu dari episode awal. Dari episode awal, utang mulu. Terus gimana? Kerjaan gua nggak dapat Pras. Gua dari sekarang tuh bingung gua sama istri gua harus seperti apa. Sehingga gua melakukan hal yang tidak senonoh ini. Oh, gue tahu. Gue dapat kabar tagihan utang lu udah banyak, Bel. Bel. Tadi kan katanya sudah usaha. Iya Pak Ustadz. Sudah minta kepada Yang Maha Kuasa. Harus minta kepada Yang Maha Kuasa. Ramadan, salah satu keistimewaan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya semua doa-doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadits qudsinya, saya malu tidak mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebaiknya duduk dulu deh supaya rapiin dulu nih, rapiin dulu. Buka dulu. Rapi dulu. Buka dulu, Bel. Santai dulu. Aduh kasihan banget dah. Jadi, Bel. Jim. Ribet banget dah. Ribet banget dah. Duduk dulu, Bel. Sorry Pak Ustadz. Duduk dulu. Ya. Menurut Ebel. Doa itu apa sih Pak Ustadz? Ya, doa itu bahasa sederhana permintaan, permohonan. Tapi hebatnya Allah ketika kita memohon, Allah pasti kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Cuma dalam memohon itu, Bel, ada aturan dan etika tata caranya. Kalau kamu memohon seperti tadi, itu bakal pasti tidak akan dikabulkan, malah menjadi syirik. Salah satu dosa terbesar, menyekutukan Allah. Memintanya ngapain mesti pakai batu-batu dan lain sebagainya. Ya, lebih baik minta sesuai ajaran Nabi yang kita sebut dengan adabud doa, adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Ada tata caranya. Kalau Ebel juga mau makan ada tata caranya, kan tidak langsung mengunyah. Iya Pak Ustadz. Minimal ada tata cara, ya membeli, memasukkan ke dalam mulut. Biar Ebel berdoa ya Allah berikan saya kekenyangan. Ada makanan di depan, kan tidak langsung dilihatin langsung kenyang. Harus ada caranya. Pertama disuap. Sudah suap biar suap masuk mulut. Kalau tidak ditelan, tidak kenyang-kenyang. Begitu juga dengan doa, ada tata caranya. Ada upaya-upaya. Nah itu yang disebut adabud doa, adab dalam berdoa. Adab-adab ini yang membuat doa cepat kabul. Tapi saya setiap berdoa selalu minta, tapi nggak dikasih-kasih, Ustadz. Gimana? Nah sekarang bisa jadi karena adabnya itu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza sa'alaka ibadi fa'inni karib. Ujibud da'wata da'isa da'ani. Artinya apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab aku sungguh sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimatnya, Bel. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa.
Berarti ada orang berdoa dia pikir mengangkat kedua belah tangannya, menengadah ke atas angin, ke atas langit, mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Itu tadi dia tidak tahu etika dan tata caranya. Iya, Nah, cara-cara inilah pertama Ebel dah harus diusahakan. Adab namanya. Sebelum saya jawab, adab itu Bel dari Jakarta ke Madinah. Kejauhan. Tiba-tiba ke Madinah. Jakarta ke Bekasi. Itu kan ada 2 jalur. Ada jalur tol, ada jalur umum. Kalau jalur tol dengan jalur umum, cepat mana sampainya? Jalur tol. Ya, kenapa? Karena jalannya Bebas hambatan. Bebas hambatan. Nah, begitu juga dalam doa. Kalau Ebel berdoa tidak sesuai adab, sampai juga, tapi macet. Ya, kemudian kalau jalur sesuai sunnah, cepat sampai. Kenapa? Bebas hambatan. Nah, tentu semua orang berdoa mau cepat sampai. Supaya cepat sampai, maka harus ada adabnya. Iya, Bos. Adab-adab itu ada wudhu. Wudhu juga. Ebel wudhu dulu. Kenapa? Dulu dong. Kenapa? Sebab Allah suci dan hanya mau menerima orang-orang yang suci. Jadi diusahakan dalam keadaan suci. Boleh enggak dalam keadaan tidak suci, Ustaz? Boleh, tapi doamu pasti macet. Ya. Kemudian setelah itu adab yang berikutnya menghadap ke kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet. Ya. Nah, berikutnya lagi berzikir. Zikir itu minimal yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian setelah itu mengangkat kedua belah tangan. Ya, sunnahnya kanan kiri merapat dan dia pas di depan wajah. Ya, you understand, Bel? Yes, Pak Ustaz. Jadi Bel, ambil aja nikmatnya Bel. Kan sekarang jadi tahu adab berdoa yang benar seperti apa. Iya. Paham gak lu? Paham banget, Pras. Nah, gitu dong. Kalau paham. Understand? Mesti. Nah. Aduh. Wah, siapa lagi nih? Bang Pras. Ya. Maaf Pak Ustadz. Iya, Bang Pras. Apa? Ketupat kita untuk buka puasa hilang. Ketupat kita buat bulan puasa ini hilang. Iya, buat bukaan nanti hilang. Hilang. Kok bisa hilang sih Jelita? Wow. Oh tidak. Bel, Humba, kuluk. jujur. Lu ngambil ya? Lu ngambil ya? Aduh ya Allah, aku harus ngaku lagi di sini, Bel. Ya mau gimana lagi, Pras? Gua harus ambil nih, Pras. Terus? Lu maling beneran jujur jangan karena ngaku gua aja. mikir. Oh, ini ketupatnya. Itu. Ini kan ketupatnya. Jadi, Bang Ebel yang ambil. Bang Ebel, Iya. aku tuh masih gak habis pikir. Aku masih habis pikir. Kenapa Bang Ebel bisa kayak gitu? Itu tuh jelas-jelas perbuatan orang yang tidak beramin. Iman. Jelita makin hari makin lucu aja. Mana nih Bel? Jujur sebenarnya, Pras. Apa? Aku melakukan seperti itu karena aku udah bingung lagi harus melakukan seperti apa lagi untuk mencari nafkah, mencari uang. Sehingga aku mengikuti cara-cara itu, disuruh teman-temanku. Dan kau akhirnya mengikuti itu? Iya. Apa tadi? Humba, kulu, kaya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana nih, Stat? Orang-orang begini, Stat? Iya, jelas perbuatan ini semakin membuat doanya jauh. Bahkan dia akan dapat dosa. Kalaupun dikabul, dia itu adalah persekutuan antara jin. Ya, bersekutu dengan setan, ya. Maka Bel, Ramadan ini bertobat. Mudah-mudahan tobatnya diterima, akhirnya doanya cepat kabul. Amin. Nah, setelah lakukan tadi, syaratnya tadi itu melakukan dengan adab-adab berdoa yang saya jelaskan tadi. Yang tadi. Nah, kemudian kalau sudah melakukan doa sesuai dengan adab-adabnya, maka pasti Allah kabulkan. Cuma kabulnya itu ada 4 versi. Apa itu, Pak Ustadz? Satu. Ya, pertama, doanya dikabulkan sesuai dengan apa yang dia mau. Itu yang disebut taufik. Ya, Ebel mau lunas utang. Betul lunas utangnya.
Taufik itu Bel, kesesuaian antara yang Allah mau dengan kita inginkan. Namanya taufik ya. Nah, yang pertama itu tadi kesesuaian Allah, kita mau, saya mau beli mobil, Allah kabulkan. Nah, itu taufik ya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Contohnya Pak Ustadz. Misalnya Ebel minta, ya Allah berikan saya anak. Kok Allah belum kasih? Nah iya Pak Ustadz. Ya Allah tahu, oh ini Ebel dengan istrinya belum mampu untuk merawat anaknya. Padahal lu pengen banget ya, Bel. Padahal Ya, banget, Pak. Allah kasih apa? Allah kasih beberapa pekerjaan yang halal, ya. Allah kasih kesempatan umroh, ya. Allah kasih kesempatan Pak Ustadz. iman yang lebih baik, ya. Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Samalah Ebel punya anak, besok-besok punya anak, usianya masih 10 tahun, tapi sudah minta motor gede. Wah, Dikabulkan atau tidak? insya Allah saya kabulkan Pak Ustadz. Ya, 10 tahun kasih motor gede itu kan tidak mungkin Motor yang dikabulkan. kecil palingnya Pak Ustadz. Ya, Ya, segini lah. ya. Jangan dikasih motor juga lah. Enggak lah, kasih pastilah Pak motor, Ustadz. ya. Enggak lah Pak Ustadz. Nah, tapi biasanya bapaknya bilang, sudahlah nak, saya tidak usah kasih kamu dulu motor, Iya, Pak mau mengancam jiwamu. Saya belikan kamu laptop, pakai iya, belajar, pakai ya, belajar. dikabulkan, ya. Tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, ditunda. Kabulkan tapi dia ditunda. Misalnya Nabi Zakaria minta anak, Iya, Pak Ustadz. itu sejak usia beliau 21 tahun. Serius Pak Ustadz? 21 tahun minta anak, tapi Allah kabulkan kapan? Usianya 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria pun waktu Allah kabulkan tidak percaya lagi. Masa saya punya anak, istri saya sudah tua, saya juga sudah tua, tidak mungkin. Nabi Zakaria ya, Iya, Pak Ustadz. itu 69 tahun baru Allah kabulkan. Padahal Nabi. Alhamdulillah. Ya, ada orang minta pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Ya kan? Nah, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari sorga, pisah dengan Siti Hawa, itu kan mintanya, ya Allah pertemukan dengan istri saya. Hawa pun, ya Allah pertemukan suami saya. 200 tahun baru dikabulkan. 200 tahun Pak Ustadz. 200 tahun baru dikabulkan. Nah, dari pelajaran ini Allah kabulkan tapi tunda. Ya, dan yang keempat Allah kabulkan setelah di akhirat kelak. Dari sini 4 penjelasan ini Bel itu menunjukkan bahwa tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Maafkan Ya. aku ya Allah. Ini kan masalah doa ya, Ustaz ya. Doa. Ada juga beberapa orang di luar sana yang saya lihat berdoanya banyak, usahanya nggak mau. Iya, dia berdoa. Nah itu gimana? Jadi dia berdoa, terus sering ke masjid, tepat waktu sholat, tapi pas disuruh usaha nggak mau. Tidak bisa. Doa ada beberapa yang harus terkait dan tidak bisa dipisah. Satu, doa, kemudian urutan-urutannya. Urutannya. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Ya, usaha dengan ikhtiar beda. Ikhtiar itu usaha yang diridai Allah. Ebel mau kaya. Pras dulu deh, pras lagi deh Pak. Dia Ya, kan udah kaya sekarang. ya. Alhamdulillah. Ebel mau kaya, tapi ngerampok. Asa, Itu usaha. Kalau kaget gitu, hah? Itu dulu, Ustaz. Gitu. Itu kan, itu bagian usaha, tapi tidak ikhtiar. Kenapa tidak diridai Allah? So itu berdoa, setelah berdoa bertawakal ilallah. Tawakal itu Bel artinya berserah diri kepada Allah. You understand Bel? Yes, Pak Ustadz. Biar doa kita itu dikabulkan sama Allah. Waktu mustajab itu seperti waktu jam berapa? Ya. Ya kan, Pras? Ya, nih, ya. bukan ini berdoa Ustadz nih. paham. Paham, Ya, Ustadz? ya, Saya paham, berdoa paham, nih. paham. Ya Allah, kayakan saya. Jadikan saya. Waktunya kapan itu? Nah, waktunya kapan Yang paling tuh? mustajab. Mustajab. Iya, iya gitu-gitu. Sama kalau acara TV prime time. Ya, waktu-waktu spesial. Misalnya jam 8 malam, ya kan banyak penonton. Nah, doa juga itu, doa-doa yang mustajab. Satu, Doa mustajab, Ustadz. antara azan dan iqamah. Kapan lagi? Yaitu sepertiga di akhir malam. Sepertiga di akhir malam, Ustadz. Ya, kira-kira Jam 12-an. itu tengah malam, Bel.
Sepertiga jam berarti jam 9-an jam 10-an. Wah, awal malam tuh, Bel. Jam 8. Awal malam Jam namanya. 7. Sepertiga di akhir malam. Di akhir malam. Sepertiga di akhir malam. Kalau malam sudah mau berakhir berarti 24 jam. Bisa, Ustaz. Ini bagus di acara ini nih. Dari semua episode orang ngambil hikmahnya adalah jangan seperti Ebel. Saya pengen belajar kan. Kan? Saya pengen belajar. Kan? awal malam itu maghrib, Maghrib. ya sampai kira-kira jam 8. Jam 8. Awal malam. Ya tengah malam jam 12. Saya sebenar tadi Pak Ustadz. Kan saya bilang, tunggu dengar dulu bos. Nah sudah tuh ya, jam 12 dini hari, malam hari. Iya. Nah sampai ke jam 2 tengah malam. Tengah malam. Dini hari dari jam masuk 12 sampai jam 2. akhir sepertiga di akhir malam, berarti malam sudah mau berakhir. Dari jam 3 sampai Sudah mau masuk subuh. Subuh. Dari jam Kira-kira jam 3 sampai jam 4. Disitulah waktu mustajab untuk berdoa. Masalahnya Ebel jam 3 sampai jam 4 itu jam ngorok. Kenapa dia spesial di malam hari? Jam itu karena saluran sepi. Oh di saat itulah kita berdoa. Begitu juga ketika duhur, asar, maghrib, saluran sibuk. Tukang tipu pun minta di jam itu. Ya kan? Tapi ketika jam 3, jam 4 dini hari, pasti orang yang betul-betul punya hajat besar yang menggunakan saluran itu. Saluran sepi. Maka Allah memberikan fasilitas khusus. Itulah yang disebut tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum minal khaufu. Jadi makna ayat ini adalah mereka yang ingin mendapat rahmat Allah, mereka yang ingin cepat kabul doanya, bangun sepertiga di akhir malam untuk mohon kepada Allah. Understand, Ben? Yes, Ustaz Bel. Ya. Nah,